Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dalam mata kuliah Kepemimpinan Digital. Pada pertemuan ini, kita akan mempelajari tentang pengelolaan perubahan di era digital. Perubahan dalam konteks teknologi memiliki dampak yang signifikan terhadap organisasi dan menjadi penting bagi kita untuk memahami proses perubahan tersebut. Selain itu, kita juga akan membahas mengenai merancang dan mengelola rencana transformasi digital, serta bagaimana mengatasi hambatan dan rintangan dalam perubahan organisasi. Selanjutnya, kita akan menjelajahi bagaimana membangun budaya organisasi yang adaptif dan terbuka di era digital ini. Melalui pertemuan ini, kita akan mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam dan keterampilan yang diperlukan untuk menghadapi perubahan yang terus bergerak di dunia digital. Selamat belajar. Memahami proses perubahan dalam konteks teknologi. Untuk memahami proses perubahan dalam konteks teknologi, ada beberapa poin penting yang perlu diperhatikan. Pertama, analisis kebutuhan dan tren teknologi saat ini. Melakukan analisis mendalam terkait kebutuhan organisasi dalam mengadopsi teknologi terkini. Identifikasi tren teknologi yang relevan dengan industri Anda, dan cari tahu bagaimana teknologi tersebut dapat meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan keunggulan kompetitif organisasi Anda. Kedua, memahami dampak perubahan teknologi terhadap organisasi. Perubahan teknologi dapat memiliki dampak yang signifikan pada struktur, proses, dan budaya organisasi. Penting untuk memahami bagaimana teknologi baru akan mempengaruhi pekerja, operasional, dan hubungan di dalam organisasi. Identifikasi kemungkinan perubahan yang akan terjadi dan sejauh mana perubahan tersebut dapat memengaruhi organisasi secara keseluruhan. Ketiga, menganalisis proses perubahan dalam implementasi teknologi baru. Setiap implementasi teknologi baru membutuhkan proses perubahan yang terstruktur. Analisis dan identifikasi langkah-langkah yang diperlukan dalam implementasi teknologi baru, termasuk perencanaan, pengujian, pelatihan, dan pengaturan sistem yang diperlukan. Pastikan untuk melibatkan stakeholder yang relevan dalam proses ini. Keempat, mengenali dan mengatasi tantangan dalam menghadapi perubahan teknologi. Implementasi teknologi baru seringkali dihadapkan pada tantangan dan hambatan. Identifikasi tantangan utama yang mungkin muncul, seperti ketidaksesuaian dengan sistem yang ada, resistensi dari karyawan, atau kebutuhan untuk mengubah proses kerja yang sudah mapan. Ciptakan strategi untuk mengatasi tantangan ini, seperti melakukan sosialisasi dan pelatihan secara efektif, dan melibatkan karyawan dalam proses perubahan. Kelima, melakukan evaluasi dan pengendalian perubahan teknologi. Setelah implementasi teknologi baru, penting untuk melakukan evaluasi dan pengendalian untuk memastikan bahwa perubahan tersebut berjalan sebagaimana mestinya. Melakukan evaluasi secara berkala untuk memantau kemajuan, meninjau dampak perubahan, dan mengidentifikasi peluang perbaikan. Juga, pastikan untuk memiliki mekanisme pengendalian yang memungkinkan perbaikan atau penyesuaian jika diperlukan. Dengan memahami dan mengikuti proses ini, Anda dapat mengelola perubahan teknologi dengan lebih aktif, memastikan keberhasilan implementasi teknologi baru dalam organisasi Anda. Merancang dan mengelola rencana transformasi digital. Dalam merancang dan mengelola rencana transformasi digital, ada beberapa langkah yang perlu dilakukan. Pertama, mengidentifikasi tujuan dan kebutuhan transformasi digital. Tentukan dengan jelas tujuan transformasi digital yang ingin dicapai oleh organisasi Anda. Identifikasi kendala dan kebutuhan yang perlu diatasi melalui transformasi digital untuk mencapai tujuan tersebut. Kedua, membangun strategi transformasi yang efektif. Buat strategi yang tepat untuk mencapai tujuan transformasi digital. Pertimbangkan berbagai faktor seperti kebutuhan pasar, teknologi yang relevan, sumber daya yang tersedia, serta hambatan dan risiko yang mungkin muncul selama proses transformasi.
Pastikan strategi yang dibuat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan perubahan yang mungkin terjadi. Ketiga, menyusun rencana implementasi transformasi digital. Buat rencana terperinci yang mencakup langkah-langkah implementasi, waktu pelaksanaan, tanggung jawab, dan alokasi sumber daya yang diperlukan. Pastikan rencana implementasi melibatkan pemangku kepentingan yang relevan dan mempertimbangkan dampak perubahan terhadap berbagai aspek organisasi. Keempat, melibatkan pemangku kepentingan dalam merancang rencana transformasi. Dalam merancang rencana transformasi digital, penting untuk melibatkan pemangku kepentingan yang beragam, seperti pimpinan eksekutif, manajemen, tim teknologi, dan karyawan lainnya. Dengan melibatkan pemangku kepentingan, Anda akan mendapatkan pemahaman yang lebih luas tentang kebutuhan dan perspektif yang berbeda-beda. Kelima, mengalokasikan sumber daya yang diperlukan untuk implementasi transformasi. Identifikasi sumber daya yang diperlukan, termasuk anggaran, tenaga kerja, perangkat keras dan perangkat lunak, serta infrastruktur yang mendukung transformasi digital. Pastikan ada alokasi sumber daya yang memadai untuk mengimplementasikan rencana transformasi secara sukses. Keenam, melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap progres transformasi. Selama implementasi transformasi digital, penting untuk memantau dan mengevaluasi kemajuan yang telah dicapai. Lakukan pemantauan secara teratur terhadap progres pelaksanaan rencana transformasi. Dan jika diperlukan, lakukan perubahan atau penyesuaian untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dengan merancang dan mengelola rencana transformasi digital dengan hati-hati, Anda dapat mengelola perubahan dengan efektif dan berhasil menerapkan transformasi digital yang membawa dampak positif bagi organisasi Anda. Mengatasi hambatan dan rintangan dalam perubahan organisasi. Dalam mengatasi hambatan dan rintangan dalam perubahan organisasi, ada beberapa strategi yang dapat Anda terapkan. Pertama, menganalisis hambatan-hambatan yang muncul dalam perubahan organisasi. Identifikasi hambatan-hambatan yang mungkin timbul selama proses perubahan, baik dari segi individu, kelompok, maupun struktural. Hal ini memungkinkan Anda untuk mempersiapkan strategi yang tepat untuk mengatasi setiap hambatan yang muncul. Kedua, melibatkan karyawan dan tim dalam proses perubahan. Libatkan karyawan dan tim dalam tahap perencanaan dan implementasi perubahan. Komunikasikan dengan jelas tujuan perubahan, manfaatnya, dan harapkan partisipasi aktif dari mereka. Ini akan meningkatkan keterlibatan karyawan dan mengurangi resistensi terhadap perubahan. Ketiga, mengkomunikasikan manfaat dan tujuan perubahan kepada karyawan. Sampaikan dengan jelas manfaat dan tujuan dari perubahan organisasi kepada karyawan. Berikan informasi yang relevan tentang bagaimana perubahan tersebut akan meningkatkan kinerja, produktivitas, dan kehidupan kerja mereka. Hal ini akan membantu mereka memahami pentingnya perubahan dan lebih terbuka terhadap adopsi perubahan. Keempat, mengenali peran dan keterampilan yang diperlukan untuk mengatasi hambatan. Kenali peran dan keterampilan kunci yang diperlukan untuk mengatasi hambatan dan rintangan yang muncul dalam perubahan. Identifikasi karyawan yang memiliki keterampilan atau pengalaman khusus untuk membantu memecahkan masalah dan memberikan dukungan dalam menghadapi perubahan. Kelima, mengimplementasikan strategi mitigasi risiko dalam perubahan organisasi. Identifikasi risiko-risiko yang mungkin timbul selama perubahan dan buat strategi untuk meminimalkan atau mengelola risiko tersebut. Pertimbangkan langkah-langkah pencegahan yang dapat diambil, serta solusi alternatif jika risiko terjadi. Keenam, memonitor dan mengevaluasi efektivitas strategi mengatasi hambatan. Lakukan pemantauan dan evaluasi berkala terhadap efektivitas strategi yang telah diimplementasikan dalam mengatasi hambatan perubahan. Singkirkan atau ubah strategi yang tidak efektif, dan terus tingkatkan langkah-langkah yang telah terbukti berhasil. Dengan menerapkan strategi ini, Anda dapat mengatasi hambatan dan rintangan dalam perubahan organisasi dengan lebih efektif, meningkatkan upaya adaptasi, dan mencapai kesuksesan dalam mengelola perubahan yang diinginkan. Membangun budaya organisasi yang adaptif dan terbuka.
Membangun budaya organisasi yang adaptif dan terbuka melibatkan menciptakan lingkungan yang mendorong fleksibilitas, perubahan, dan pembelajaran berkelanjutan. Berikut adalah poin-poin yang dapat Anda lakukan. Pertama, mendorong kolaborasi dan komunikasi antar tim dan departemen. Memfasilitasi kolaborasi antara tim dan departemen yang berbeda, agar ide, pengetahuan, dan keahlian dapat dipertukarkan secara efektif. Ini dapat dilakukan melalui pertemuan rutin, platform komunikasi bersama, atau pengaturan kerja tim lintas departemen. Kedua, memperkuat kesadaran dan keterlibatan karyawan dalam perubahan. Mengkomunikasikan secara jelas manfaat perubahan dan melibatkan karyawan dalam proses pengambilan keputusan. Ini akan memberikan rasa memiliki dan kesadaran akan pentingnya adaptasi dan inovasi dalam budaya organisasi. Ketiga, menumbuhkan sikap adaptif dan berorientasi pada pembelajaran. Mendorong karyawan untuk terus belajar, beradaptasi dengan perubahan, dan menghadapi tantangan baru. Memberikan pelatihan dan pengembangan diri yang relevan, serta menghargai usaha dan niat untuk belajar. Keempat, memfasilitasi akses terbuka terhadap informasi dan pengetahuan. Membangun platform atau kebijakan untuk berbagi informasi, pengetahuan, dan sumber daya dalam organisasi. Ini mendorong kolaborasi, inovasi, dan pembelajaran lintas tim. Kelima, memberikan reward dan pengakuan atas inovasi dan pengembangan. Membangun mekanisme penghargaan dan pengakuan yang mendorong ide-ide inovatif dan pengembangan karyawan dalam menerapkan praktik yang adaptif. Ini akan memotivasi karyawan untuk berkontribusi lebih dalam menghadapi perubahan. Keenam, mengembangkan kegiatan pengembangan diri untuk mendukung perubahan organisasi. Menyediakan pelatihan, workshop, atau program pembelajaran yang fokus pada kemampuan adaptif, kepemimpinan, dan manajemen perubahan. Ini akan membantu karyawan untuk menjadi lebih siap dan tanggap terhadap perubahan yang terjadi dalam organisasi. Dengan menerapkan langkah-langkah ini, Anda dapat membangun budaya organisasi yang adaptif dan terbuka, yang memfasilitasi perubahan yang sukses dalam era digital. Demikian pembelajaran kita tentang mengelola perubahan dalam era digital. Dengan memahami proses perubahan dalam konteks teknologi, merancang dan mengelola rencana transformasi digital, mengatasi hambatan dan rintangan dalam perubahan organisasi, serta membangun budaya organisasi yang adaptif dan terbuka, kita dapat lebih siap menghadapi tantangan dan peluang di era digital. Semoga pengetahuan ini bermanfaat dan dapat diaplikasikan dalam praktik sehari-hari di lingkungan kerja Anda. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.